Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tugas wawancara mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursifa Awalia, NIM 01011901 PAI 6B, Dr. KHEZ Mutakin, Purwakarta. Baik teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini izin ingin mewawancarai Bapak ya. Ya, silakan. Langsung ke pertanyaan aja saya. Boleh, boleh.
Lalu selanjutnya mengenai penjelasan dari saya mengenai pembelajaran efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya atau akibatnya, pengaruhnya, kesannya. Manjur atau mujarab dapat membawa hasil. Jadi, efektif adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektif berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Menurut Omar Hamalik, belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar merupakan suatu proses atau aktivitas dan bukan suatu hasil atau tujuan. Pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa atau peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan sikap juga membuat siswa senang. Pembelajaran yang efektif menumbuhkan murid belajar sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama atau suatu hasil belajar yang diinginkan. Menurut Joan Midenford, dalam Sukartawi memberikan saran tentang bagaimana cara meningkatkan efektivitas mengajar, yaitu menyiapkan segala sesuatu dengan baik, buat motivasi di kelas, tumbuhkan dinamika dan antusiasme dalam diri pengajar, menciptakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan siswa, perbaiki terus isi atau kualitas bahan ajar. Sekolah efektif menurut Sudarwan dan Nim sebagai ukuran dasar berikut ini disajikan kriteria sekolah yang efektif. Yang pertama, mempunyai standar kerja yang tinggi dan jelas mengenai untuk apa setiap siswa harus mengetahui dan dapat mengerjakan sesuatu, mendorong aktivitas pemahaman multibudaya, kesetaraan gender, dan mengembangkan secara tepat pembelajaran menurut standar potensi yang dimiliki oleh para pelajar. Mengharapkan para siswa untuk mengambil peran tanggung jawab dalam belajar dan perilaku dirinya, mempunyai instrumen evaluasi dan penilaian prestasi belajar siswa dan yang terkait dengan standar pelajar atau learn standar, menentukan umpan balik yang bermakna untuk siswa, keluarga, staf, dan lingkungan tentang pembelajaran siswa. Menggunakan metode pembelajaran yang berakar pada penelitian, pendidikan, dan suara praktik profesional. Mengorganisasikan sekolah dan kelas untuk mengkreasikan lingkungan yang bersifat memberi dukungan bagi kegiatan pembelajaran. Pembuatan keputusan secara demokratis, akuntabilitas untuk kesuksesan siswa dan kepuasan pengguna. Menciptakan rasa aman, sifat saling menghargai, dan mengakomodasikan lingkungan secara efektif. Mempunyai harapan yang tinggi kepada semua staf untuk menumbuhkan kemampuan profesional dan meningkatkan keterampilan praktisnya secara aktif, melibatkan keluarga di dalam membantu siswa untuk mencapai sukses, bekerja sama atau berpartner dengan masyarakat dan pihak lain untuk mendukung siswa dan keluarganya. Selanjutnya mengenai profesionalisme seorang guru ya.
Di sini ada menurut para ahli. Menurut Martinez Yamin 2007, profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan teknik dan prosedur berdasarkan intelektualitas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan atau keahlian tertentu yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap, dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis yang intensif. Jadi, guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, di like.